Ambil apa yang bisa kamu dapetin sekarang. Kelihatannya egois ya. Tapi di dunia informatika, prinsip tamak ini justru jadi kunci buat nyelesain masalah optimasi yang super rumit loh. Mau tahu gimana? Yuk nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my video. Kembali lagi bersama saya Nur Fadila Arif dari kelas 4D. Di era digital saat ini, komputer bukan lagi sekedar alat untuk mengetik atau menjelajah internet. Lebih dari itu, komputer telah menjadi laboratorium virtual berkekuatan tinggi untuk memecahkan berbagai persoalan rumit di dunia nyata. Dalam video kali ini, saya akan merangkum 6 materi utama dari mata kuliah Rekayasa Komputasional Informatika yang diampu oleh Bapak Profesor Insinyur Muhammad Faisal. Kita akan menjelajahi konsepnya langkah demi langkah, mulai dari fondasi dasar komputasi rekayasa, strategi optimasi cerdas, algoritma graf, simulasi stokastik antrian, hingga permodelan berbasis kecerdasan kelompok. Pastikan tonton sampai habis ya. Mari kita mulai dari bab pertama. Pertama-tama, sebelum kita melangkah ke algoritma yang rumit, mari kita bangun fondasi awal mengenai apa sebenarnya rekayasa komputasional itu. Rekayasa komputasional adalah pendekatan berbasis simulasi numerik untuk menyelesaikan masalah teknik dan ilmiah yang terlalu kompleks jika diselesaikan secara analitik atau manual. Sampai sekarang, masih banyak yang bingung. Apa sih bedanya dengan pemrograman tradisional? Pemrograman biasa fokus pada alur logika sistem atau aplikasi otomatis, sedangkan rekayasa komputasional berorientasi pada permodelan fisik nyata untuk menghasilkan simulasi dan prediksi matematis. Ada 3 pilar utama di bidang ini. Pertama, permodelan matematika untuk mengubah fenomena fisik menjadi persamaan. Kedua, algoritma numerik seperti metode elemen hingga. Dan yang ketiga yaitu komputasi berkinerja tinggi yang memanfaatkan kemampuan Python, MATLAB, atau C++. Penerapannya sangat luas, mulai dari simulasi uji tabrakan mobil virtual hingga analisis kekuatan struktur bangunan. Setelah memahami gambaran umumnya, sekarang kita akan masuk ke dalam taktik penyelesaian masalah. Bagaimana jika komputer dihadapkan pada keterbatasan ruang? Mari kita bedah melalui metode heuristik. Di materi kedua, kita mempelajari metode heuristik menggunakan algoritma greedy untuk menyelesaikan masalah fractional knapsack problem. Bayangkan, kita punya kotak dengan kapasitas maksimal 30 kg. Kita punya 3 pilihan barang dengan berat dan keuntungan atau profit yang berbeda-beda. Tugas kita adalah memaksimalkan keuntungan tanpa membuat kotak tersebut jebol melebihi kapasitas. Di sini kita membandingkan 3 strategi greedy. Yang pertama yaitu greedy berdasarkan profit maksimal, memilih barang yang paling mahal dulu. Yang kedua, greedy berdasarkan berat minimal, memilih yang paling ringan agar muat banyak. Dan yang ketiga yaitu greedy berdasarkan rasio profit per berat maksimal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa strategi rasio profit atau berat memberikan efisiensi terbaik karena kita memperhitungkan nilai pendapatan keuntungan per kilogramnya. Prinsip keserakahan yang terukur ini ternyata memiliki dasar filosofi yang kuat. Di materi ketiga ini, kita akan melihat bagaimana algoritma greedy bekerja untuk mencari solusi optimal global. Prinsip utama algoritma greedy sangat sederhana, yaitu ambil apa yang bisa kamu dapatkan sekarang. Algoritma ini membentuk solusi langkah demi langkah dengan memilih pilihan terbaik secara lokal pada setiap tahap. Keputusan yang sudah diambil bersifat permanen dan tidak bisa diubah kembali. Salah satu studi kasus populer yang dipelajari adalah Activity Selection Problem. Masalah ini bertujuan untuk memilih jumlah kegiatan maksimum di dalam satu ruangan tanpa ada jadwal yang saling bertabrakan atau tumpang tindih. Strategi terbaik untuk memecahkannya adalah dengan selalu memilih kegiatan yang selesai paling awal atau earliest finish time. Mengapa? Karena dengan menyelesaikan satu acara secepat mungkin, ruangan akan segera bebas untuk menampung kegiatan berikutnya. Strategi ini dijamin menghasilkan solusi optimal global. Dari urusan jadwal, mari kita berpindah ke visualisasi jaringan. Di materi keempat, kita menggunakan struktur data graf untuk menyelesaikan masalah rute dan efisiensi kabel jaringan. Dalam materi algoritma graf, fokus utama kita tertuju pada 2 algoritma besar, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Dijkstra. Algoritma Kruskal digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau pohon perentang minimum. Tujuannya adalah menghubungkan semua titik dengan total bobot garis paling kecil tanpa membentuk siklus tertutup. Cara kerjanya yaitu urutkan semua garis dari bobot terkecil, lalu pilih satu demi satu secara serakah asalkan tidak membentuk jalan memutar. Sementara itu,
Algoritma Dijkstra berfokus pada pencarian lintasan terpendek atau shortest path dari salah satu titik ke semua titik lainnya. Algoritma ini bekerja memberikan label akumulasi jarak terkecil pada setiap simpul tetangga secara bertahap. Konsep inilah yang melandasi cara kerja sistem GPS navigasi yang kita gunakan sehari-hari. Semua algoritma tadi bersifat pasti atau deterministik. Tapi bagaimana jika kita menghadapi masalah yang tidak pasti, penuh keacakan, seperti antrian bank atau kasir? Disinilah model Monte Carlo mengambil peran. Pada materi kelima, kita mempelajari teori antrian, khususnya model MM1, melalui pendekatan simulasi Monte Carlo yang bersifat stokastik atau acak. Model MM1 berarti jarak kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, dan sistem hanya memiliki satu pelayan atau satu server. Kita mengenal 3 parameter utama, yaitu laju kedatangan dilambangkan dengan lambda, laju pelayanan dengan mu, dan tingkat kesibukan server dengan rho. Sistem ini hanya bisa stabil jika nilai kesibukan rho kurang dari 1. Melalui simulasi ini, kita bisa menghitung rumus kinerja seperti rata-rata jumlah orang dalam antrian dan berapa lama waktu tunggu pelanggan di dalam sistem. Model ini juga bisa dikembangkan untuk multi pelayan seperti model MMS. Terakhir, kita akan menutup rangkaian perkuliahan ini dengan algoritma modern berbasis kecerdasan buatan, yaitu Particle Swarm Optimization. Particle Swarm Optimization atau PSO adalah algoritma metaheuristik yang diperkenalkan oleh Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995. Algoritma ini sangat unik karena terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung atau ikan saat berburu makanan di area luas tanpa tahu posisi pastinya. Di dalam sistem, setiap partikel atau burung adalah kandidat solusi. Mereka bergerak di ruang pencarian dipandu oleh 2 ingatan, yaitu posisi terbaik yang pernah mereka capai sendiri atau P-best dan posisi terbaik yang pernah ditemukan oleh seluruh kawanan mereka atau G-best. Gerakannya diatur oleh parameter bobot inersia untuk eksplorasi di luas awal, serta koefisien kognitif dan sosial. Kelebihan utama PSO adalah formulanya yang sederhana, konvergensinya cepat, dan bebas dari turunan kalkulus. Namun kekurangannya, jika parameter salah diatur, kawanan bisa terjebak pada prematur convergence atau mengira solusi lokal sebagai solusi terbaik global. Teman-teman semua, dari keenam materi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa rekayasa komputasional informatika bukan hanya sekedar urusan menulis kode atau coding semata. Ini adalah jembatan yang mengubah fenomena abstrak dunia nyata menjadi model matematika yang kemudian diselesaikan secara cerdas dan efisien oleh komputer. Saya Nur Fadila Arif mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Profesor Insinyur Muhammad Faisal atas bimbingannya selama perkuliahan ini. Semoga penjelasan rangkuman ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami rekayasa komputasional. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.